Lanjut. Ifhamu ma aqulu. Pahamilah apa yang aku katakan. Wa'malu bihi, lalu amalkan. Pahami dulu, lalu amalkan. Al-fahmu bila amalin la yusawi syai'an. Paham, tapi kalau tidak diamalkan ya nggak ada nilainya apapun. Apa sih hebatnya paham kalau nggak diamalkan? Gitu. Paham, amalkan. Al-amalu bila ikhlasin tama'un farighun. Tama'un. Amal yang tidak disertai dengan keikhlasan di dalam hatimu adalah ketamakan. Ya. Ketika masih ada harapan sesuatu, kamu tidak betul-betul tulus, maka itu namanya toma. Artinya ada harapan mendapatkan imbalan. Ya, anak karpe. Nah, di balik batunya tuh ada udangnya. Tolin yang gurunya ada sesira anak petak cilike. Nah, ternyata petak cilike langka. Ketuon maning siraku. At-tama'u kullu hurufihim farighah. Tama' itu semua hurufnya farighah, kosong. Tama'un. Mujawwafun. Nggak ada titiknya. Ta, mim, ain. Maka ta ana titiknya za. Ain baka ana titiknya ghin. Langka titiknya. Tama itu kosong. Itu. Mujawwafatun laisa fiha syai'un, enggak ada apa-apanya, tama kosong. Al-awamu la ya'rifuna bahrojataka as-sayrafi. Orang awam itu tidak tahu tentang kesenanganmu, banyak duitnya lah gitu. Ya'rifu ya, bahrojataka, dia akan tahu kesenanganmu. Tsumma ya'lamu al-awam, kemudian orang awam mengetahui. Hatta yuhadiruka, sampai mereka memberikan mewaspadai kamu, mewaspadai dirimu atau memberitahukan kamu. Lau sabar sama Allah, andaikan engkau, ini kalimatnya muter-muter begini nih, udah. Lau sabar sama Allah, andaikan engkau itu bersabar bersama Allah Azza wa Jalla, la ra'aita ajaiba min lutfihi, tentu engkau akan dapat menyaksikan berbagai keajaiban dari kemurahan Allah. Selagi engkau masih mengharapkan, masih tama dari orang-orang yang pernah kau baiki, ada harapan, kepengen diimbal balasan, ingin dibalas dengan kebaikan, dan ujungnya kecewa gitu. Kalau engkau sabar bersama Allah saja, ya udah, nggak usah minta-minta sama siapapun, pasti engkau akan menyaksikan berbagai keajaiban dari kasih sayang Allah itu, yang disebut dengan kaligane. Baka antem bae kaligane duduk.
Iya. Kali gane kowe sepisan nang. Nanti memang tutup. Itu. Yusuf alaihi salam lama sabar. Yusuf ketika dia bersabar. Lama sabar alal akhdhi wal ubudiyati. Ketika dia bersabar ya menghadapi berbagai musibah kehilangan atau al-akhad itu artinya apa yang dimilikinya diambil orang gitu ya, artinya kehilangan aja lah. Wal ubudiyah dan juga perbudakan yang dialaminya, dibeli di pasar, dijual oleh saudara-saudara, yang dibuang ke sungai, ditemu oleh saudagar, lalu dibawa ke pasar, dijual dengan harga murah, wasyarauhu bitsamanin baksin darahima ma'dudah ya, dengan beberapa dinar aja, karena masih kotor dengan lumpur sumur, jadi nggak kelihatan gantengnya kan. Begitu dibeli oleh suaminya Zulekha, dimandiin, lah bocah kayak kacep temen, bocah cakep banget, sampai Zulekhanya tergila-gila kan gitu ceritanya. Tapi statusnya kan budak tuh apa ya, budak manusia yang bisa dijual beli zaman dulu. Nah itu wasijen sampai masuk penjara. Yusuf tetap bersabar. Wadzul dan dihinakan orang. Wa wafaqa fi'la rabbih, dan dia selalu ya setuju aja dah. Ya, nggak pernah menyangkal dengan perbuatan Tuhannya, dengan ketentuan Tuhannya. Udah mangga, penjaranya mangga. Siap, nggak ada penyangkalan. Azza wa jalla sahat najabatuhu, baru kecerdasannya benar, baru kelihatan cerdasnya, kehebatannya. Wasara malikan, sampai akhirnya dia bisa menjadi seorang raja. Gitu. Selalu setuju, tidak pernah membantah apapun yang menjadi ketentuan Allah. Kesengsaraanmu itu intinya mah, ini kita selapin sedikit mumpung ingat, yang menyebabkan kamu menderita sengsara karena kamu menyangkal ketentuan Allah. Kamu tidak akan menderita terlahir dengan wajah yang tidak cantik. Kalau engkau siap menerima, sudah Allah terima kasih, aku dikasih segini juga lumayan. Ya, anak cungure, hidungnya nongol dikit lumayan lah, terima kasih ya Allah. Sudah kamu bahagia. Sebabnya kamu sengsara kalau kamu menyangkal kepada Tuhanmu. Kenapa aku tidak terlahir cantik? Itu yang bersengsara tuh. Ya. Yang menyebabkan kamu tidak bahagia karena kamu menyangkal, ya Allah kenapa suamiku selalu berselingkuh. Yang sakit tuh. Tapi kalau engkau tetap sepakat dengan apapun kata Allah, ya Allah mangga silakan, barangkali ini nasibku punya suami yang selingkuh melulu, ya sudah alhamdulillah, yang penting punya suami. Teka ya laki ini kita, beli teka ya laki ini uang, wis kan bae. Punten guyon. Nah, kalau udah begitu pasti bahagia. Dan saya melihat sendiri kok, seorang perempuan yang dia tetap bahagia sekalipun suaminya selingkuh.
Apa bilangnya? Yang penting pulang botol dah. Ngerti beli pulang botol ki? Garap dikucur-kucur ke dalamnya loh, yang penting botolnya balik. Ada orang perempuan yang bilang begitu kok. Dia tetap bisa tertawa terbahak-bahak. Ada. Yang penting asal pulang botol. Dikucur-kucurakan sepanjang jalos, yang penting botolnya balik. Ada gitu. Tapi ya kalaupun adanya aneh juga sih ya. Aneh tapi ada kan? Aneh tapi ada. Kudu barang saking pegele barang. Setelah kira pegat kira balik mendi umur 2 mislah. Non. Ya iya. Kehidupan tuh seperti itu. Jadi kamu hidup tapi tidak mengerti kehidupan. Kalau sudah mentok-mentok ya sudah akhirnya begitu. Ibu sudah nggak punya, bapak nggak punya, suami kayak kunyuk. Ya wis sampai dianggap ingon-ingon bae. Habis gimana? Ya itu salah satu cara kita membahagiakan diri kita begitu. Salah satunya. Sekali menang silakan cobalah. Coba kau terapkan dalam hidupmu. Apapun yang menjadi ketentuan, wafiq ala ma fa'ala rabbuka, wafiq ala ma fa'alahu rabbuka. Sudah setujui saja apapun keputusan Tuhanmu. Oke. Iya. Nandur pari, makan kelawar, mangga silakan. Tandur maning, kan gitu. Nggak usah nangis lah, gitu. Ini lagi cerita tentang bagaimana Yusuf bersabar diri menghadapi berbagai ujian. Salah satu ujiannya itu yaitu dikejar-kejar perempuan se-Mesir. Jadi dikiranya orang yang berwajah ganteng tuh enak dikiranya. Kayak kita kayak. Iya, iya, sedina-dina dirubung-rubung bae, ning lamuk. Iya, ya udah, iya. Jadi ya seperti itu, dia bersabar, dijual ya mangga, difitnah ya mangga, ya Allah ya Rabbi. Masuk penjara mangga, silakan. Akhirnya apa? Jadi raja aja. Iya kan? Itu. Jadi artinya bahwa Anda sekarang mempelajari orang-orang besar di dunia. Dari Nabi Adam, Nabi Idris, Nabi Nuh, Nabi Saleh, Nabi Muhammad sampai semua yang besar-besar lah. Termasuk Napoleon Bonaparte, termasuk Abraham Lincoln, termasuk Benjamin Franklin, termasuk Nikola Tesla, termasuk Einstein. Semuanya dalam penderitaan kok. Menderita dulu kok, nggak ujuk-ujuk. Iya, itu. Jadi kalau Anda nggak siap menderita melawan penderitaan, ya jangan bermimpi jadi orang besar.